Pelajaran agama. Aku kini menyadari bahwa sebagian pelajaran agama justru mengandung mazhab. Sungguh aneh, pelajaran di sekolah isinya bukan menambah kesalehan, justru memindahkan sesama muslim. Dengan alasan pemurnian agama dan kemaksuman diri. Sejak kecil, pelajaran agama bukan mengkaji kitab sendiri, malah mengadu domba dengan kelompok lain. Keyakinan diri adalah mutlak. Diri adalah kebenaran. Di luar diri adalah salah, jelek, dan mudah. Diri menjadi puncak kebenaran, kebaikan, manfaat. Karena itu, mereka harus mengikuti Islam seperti Islam kita. Pelajaran agama di sekolah malah menyalahkan mazhab, ziarah musyrik, tahlil huda, yasinan dolala, tawassudan inar, gambar, patung, musik, kesenian haram, pantas saja berantem sama muslim. Semua kelompok mengatakan diri mereka ahli sunnah, lalu mengeluarkan kelompok lain dari ahli sunnah. Mereka itu bukanlah ahli sunnah, karena hanya menganggap diri mereka ahli sunnah, yang katanya satu-satunya kelompok dari 73 golongan yang masuk surga dengan selamat. Sejumlah kontroversi agama dibahas. Kafir, musyrik, munafik, tahayul, bid'ah, syurafat, dolalah, binar, terkutuk tak henti-henti menyerang internal agama. Bahkan, Zionis di depan mata pun terhalang dan tak terlihat wujudnya. Belek di seberang lautan nampak, gajah Zionis di depan mata tak tampak. Guru agama adalah wali Allah di kelas. Apakah mereka menganggap Nabi melakukan seperti yang Anda lakukan? Apakah Nabi membid'ahkan umatnya, mengkafirkan umatnya, mengusir umatnya, memukuli umatnya, berdebat dengan mazhab lain? Indonesia merasa diri lebih baik dari Singapura karena memiliki kurikulum agama Islam. Namun, tidakkan budi pekerti beragama justru rontok oleh kemurkaan gurunya. Berdebat dengan mazhab lain sudah dianggap kebanggaan. Mengolok mazhab lain dianggap kewajaran. Memaksa orang seperti dirinya dianggap membawa orang ke surga. Mengusir dan memukuli dianggap cara untuk meluruskan agama. Beramai-ramai berteriak di luar gedung dan pengajian kelompok lain dianggap gurauan dan hiburan agama. Melarang masjid dijadikan tempat sholat, mazhab lain dianggap kaidah agama. Berfatwa meluruskan agama dengan menghina kelompok lain. Padahal Nabi pun tidak melewati untuk memberi putusan seseorang masuk surga. Meski 70.000 malaikat mengiringi pemakamannya. Apakah agama harus seperti ini? Bertikai internal. Bahkan partai pun akhirnya seperti ini. Partai menggunakan Tuhan mengatasnamakan Allah untuk menyalahkan agama. Partai-partai menggunakan agama untuk mengancam umat masuk neraka. Yang berbeda orientasi politiknya dan menyeberang ke partai tertentu. Apakah hanya satu partai yang merasa paling menganggap dan partai lain komunis dan masuk neraka? Menyalahkan mazhab lain, menyalahkan awam, membid'ahkan kelompok lain, mengakibatkan kelompok lain habis energinya untuk membela diri dari serangan saudara sendiri. Tidakkah umat di luar agama ini kikuk, risih, aneh, ataupun tertawa melihat dua kelompok muslim bertengkar, berselisih pendapat secara terbuka, berdebat di atas panggung, ribut dan menghebohkan seluruh negeri? Videonya menjadi viral, menjadi kebanggaan setelah babak belur dan babak belur. Sementara orang yang tidak peduli, ia malah bertepuk tangan mengompori satu pihak. Hingga muncul dendam membara karena bertikai dengan kelompok lain.
Sungguh berbahagia jika Anda di satu kelompok yang memukanya melarang pembalasan. Bahkan di kalangan awam melarang pembalasan dendam untuk saudara sendiri, sekalipun saudaranya dibunuh di depan matanya. Tidak boleh dendam, tak boleh membalas pembunuhan, kecuali diajukan ke pengadilan karena saling balas dendam yang disukai Zionis, agar manusia disibukkan terpecah belah, tercerai-berai, luka, dipermalukan, miskin, lemah, bernanah, luluh, lumpuh, rubuh, runtuh, diadu domba dan dikuasai sumber daya alamnya. Tidakkah Imam Mahdi menangis lihat umat datuknya bertengkar dengan sesama, memperebutkan akidah khilafiyah yang buruk dan yang remeh sambil mengklaim surga dan saling mengancam neraka? Mungkin seseorang harus berlebihan ketika berbuat baik. Para pemimpin memberi kebaikan kepada lawan dan kawan meski dirinya merugi. Ahlul Bait memberi roti meski membutuhkannya untuk membuka puasa. Pemuka agama menerima pemuka agama lain meski meyakini kebenaran ujar sendiri. Berbahagialah suatu kelompok yang pemukanya tidak mencerca kelompok